Pada ketentuan pasal 132 ayat 1 KUHP yang baru, itu diatur mengenai gugurnya kewenangan penuntutan karena nebis in idem. Nebis in idem itu sendiri diatur pada pasal 134 ya KUHP yang baru, yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah van juez. Di dalam penjelasan pasal 134 itu sendiri menyatakan ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dengan mengedepankan azas nebis in idem. Tujuan daripada azas atau teori nebis in idem ini sendiri yaitu yang pertama, jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama, sehingga dalam suatu peristiwa ada beberapa putusan yang akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, sekali orang dinyatakan sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati, jangan terus-menerus diancam oleh penuntutan dalam peristiwa yang sudah diputus. Azas nebis in idem ini sendiri erat kaitannya dengan Samenlof van Strafbarwijden, khususnya menyangkut dengan Endat Samenlof atau konkursus idealis, sebagaimana ketentuan pasal 125 KUHP yang baru. Endat Samenlof atau konkursus idealis ini mensyaratkan pelaku melakukan beberapa perbuatan sekaligus dalam satu lokus delikti atau tempat kejadian perkara dan satu tempus delikti atau waktu kejadian perkara yang sama. Jadi mensyaratkan adanya pelaku yang melakukan beberapa perbuatan pada tempat dan waktu yang sama. Kira-kira kriteria sederhananya seperti itu ya. Contoh, saya sakit hati terhadap si A, kemudian saya berniat untuk menghilangkan nyawa si A karena motif saya dendam misalnya. Kemudian saya berbekal pisau, saya mempersiapkan sebelumnya, kemudian saya masuk ke rumah si A dengan cara merusak gembok pagar, kemudian memecahkan kaca jendela. Setelah bertemu dengan si A, kemudian saya melakukan kekerasan terhadapnya dengan menggunakan pisau yang sudah saya siapkan sebelumnya. Setelah si A itu tidak berdaya dan kehilangan nyawanya, saya pulang. Tetapi ketika saya mau pulang, saya melihat adanya laptop milik si A yang tergeletak di meja. Maka saya mengambil laptop tersebut, kemudian saya pulang. Dari contoh di atas terdapat satu lokus delikti, yaitu satu tempat kejadian perkara, yaitu rumahnya si A, dan satu tempus delikti atau satu waktu kejadian perkara. Dan dari satu tempat kejadian dan waktu kejadian itu setidaknya saya melakukan 3 perbuatan. Yang pertama, melakukan pengerusakan gembok dan kaca jendela untuk memudahkan saya masuk ke dalam rumah si A, kemudian menghilangkan nyawa si A, dan kemudian melakukan pencurian terhadap laptop milik si A. Maka ancaman yang terberat yang akan dijatuhkan kepada saya yaitu mord, ya, menghilangkan nyawa orang lain secara direncanakan. Dan setelah saya mendapat vonis pengadilan atas perbuatan mord tadi, menghilangkan nyawa orang yang direncanakan, saya tidak dapat lagi dituntut berdasarkan pasal pengerusakan dan pencurian laptop karena nebis in idem. Demikian, terima kasih.